Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib memangkan Allah SWT. Kita lanjutkan materi kita, yaitu praktek tata cara manasik haji dan umrah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan tata cara manasik untuk umrah, dan sekarang kita memasuki tata cara manasik untuk haji. Jamaah memangkan Allah SWT, sebagaimana telah kita sebutkan, ketika kita sudah mengetahui tata cara ataupun manasik umrah, maka ketika kita memasuki tata cara haji tentunya akan lebih mudah, dikarenakan haji kurang lebih pada dasarnya mirip ataupun sama dengan umrah. Bahkan sebagian besar ibadah yang dilakukan ketika seseorang melaksanakan haji adalah ritual umrah itu sendiri, hanya dengan beberapa tambahan manasik saja. Selanjutnya jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita masuk masalah yang pertama, yaitu rukun dari haji. Yang pertama adalah ihram atau niat ihram. Kemudian yang kedua, wukuf di Arafah. Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang ketiga adalah mabit di Muzdalifah atau bermalam di Muzdalifah. Keempat, tawaf ifadah. Kelima, sa'i. Sudah? Sudah jemaah? Akan kita bahas. Sudah? Apa saja tadi rukun haji? Ya? 2? Wukuf di Arafah. 3? Mabit di Muzdalifah. Keempat, tawaf ifadah. Nanti macam-macam tawaf akan kita sebutkan. Kelima, sa'i. Nah, kita mulai. Yang pertama yaitu ihram terlebih dahulu. Sebagaimana telah kita sebutkan bahwa ihram ketika seseorang melaksanakan haji, maka ada 3 ihram yang dipilihkan kepada kita. Yang pertama adalah apa? Tamattu'. Yang kedua, qiran, dan yang ketiga, ifrad. Sebagaimana telah kita sebutkan, ihram orang yang haji dengan haji tamattu', maka berdoa dengan mengucapkan niat ihram tersebut bagaimana? Labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Jika niatnya adalah tamattu'. Begitu jemaah. Pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan, orang mau haji atau umrah disyaratkan, dan itu merupakan salah satu rukun, harus apa? Niat. Sebagaimana seseorang ketika mau sholat harus takbiratul ihram, karena dengan takbiratul ihram ini merupakan salah satu rukun agar supaya kita bisa memasuki ibadah sholat. Tanpa takbiratul ihram maka kita belum dikatakan masuk ke dalam sholat. Begitu juga ketika seseorang tidak melaksanakan ihram, niat untuk melaksanakan haji ataupun umrah, maka belum disebut masuk pada ibadah tersebut. Kemarin kita sudah sebutkan ada 3 bentuk umrah. 3 bentuk ihram. Yang pertama ihramnya tamattu. Dengan niat hajinya haji apa?
Tamattu'. Kemudian ihram dengan niat haji qiran. Kemudian yang ketiga haji ifrad. Disebut haji tamattu' yaitu ketika seseorang menggabungkan niat ihram tersebut, atau maaf, yaitu ketika seseorang berniat untuk melaksanakan ihram terlebih dahulu untuk umrah, setelah itu ihram sendiri untuk apa? Untuk haji. Kemudian qiran menggabungkan dua niat, betul. Ihram untuk haji dan juga ihram untuk umrah. Kemudian yang terakhir yaitu hanya niat untuk melaksanakan ihram haji saja. Itu yang disebut sebagai niat ihramnya tersebut untuk haji ifrad. Dan perlu dipahami, haji ifrad pada dasarnya tidak boleh dilakukan kecuali pada dua orang. Yang pertama siapa tadi? Yang pertama, masih ingat? Pada dasarnya kita nggak boleh melaksanakan haji ifrad. Kita datang ke Mekah cuma melaksanakan haji, nggak umroh. Hanya melaksanakan haji tanpa melaksanakan umroh. Pada dasarnya hukumnya tidak boleh. Kecuali untuk dua orang saja yang boleh melaksanakan haji ifrad, melaksanakan haji tanpa umroh terlebih dahulu. Tidak diniati niat ihram untuk umroh. Untuk dua orang. Ada yang masih ingat jemaah? Enggak dikasih hadiah sepeda tapi ya. Enggak dikasih hadiah sepeda. Hah? Yang pertama untuk penduduk Makkah. Yang kedua, orang yang bisa melaksanakan 2 kali perjalanan dalam 1 tahun. Perjalanan pertama digunakan hanya untuk umroh, maka perjalanan yang kedua jika memang dia memungkinkan untuk melakukan perjalanan tersebut, maka diperkenankan untuk niat pada perjalanan yang kedua tersebut untuk melaksanakan apa? Haji ifrad saja tanpa melaksanakan umroh lagi. Dengan syarat dalam waktu 1 tahun tersebut dengan hitungan hijriyah memungkinkan. Contoh Ramadan datang untuk melaksanakan umroh. Setelah itu pulang, setelah itu berangkat lagi, maka boleh dengan niat tanpa untuk apa? Umroh lagi. Itu kalau hajinya apa? Ifrad. Hanya penduduk Makkah atau orang yang sudah tinggal di Makkah, maka boleh melaksanakan haji ifrad. Jika tidak, maka hanya 2 pilihan. Kalau tidak haji tamattu', maka haji apa? Haji qiran. Untuk tamattu' tadi sudah kita sebutkan, kita hanya niat untuk melaksanakan ihram umrah terlebih dahulu dengan mengatakan bagaimana labbaik Allahumma umratan. Kemudian kita melaksanakan manasik umrah. Setelah selesai manasik umrah, kemudian pada tanggal ke-8 bulan Dzulhijjah kita sekali lagi niat untuk ihram, tapi tidak perlu kembali lagi datang ke miqat tempat awal pertama kali kita melakukan ihram untuk umrah, tidak. Tapi di tempat kita tinggal saat itu. Kemudian kita berniat ihram sekali lagi, labbaik Allahumma hajjan. Nah, kalau seumpama kita mau melaksanakan hajinya haji ifrad, hajinya haji qiran, berarti kita ihramnya cukup dengan 1 kali niat dengan membaca labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Dengan 1 kali niat. Akan tetapi perlu dipahami, ketika seseorang melaksanakan haji tamattu' setelah melaksanakan umrah, maka seluruh apapun yang awalnya diharamkan, yang tidak diperbolehkan, dari memakai minyak wangi, memakai pakaian yang berjahit, menutup kepala, atau kemudian memakai sepatu, memakai wewangian, berjima, yang awalnya dilarang, maka setelah melaksanakan umrah dengan niat haji tamattu', setelah itu hukumnya apa? Kembali halal. Bisa dipahami? Sementara jika niatnya melaksanakan ibadah hajinya adalah haji qiran, maka tidak dikatakan apa jamaah? Tidak dikatakan halal. Karena niatnya satu ihram. Jika setelah selesai melaksanakan umrah, maka tidak boleh memakai wewangian. Masih belum boleh. Belum boleh memakai pakaian yang berjahit. Belum boleh. Hingga sampai selesai masa haji. Yang membedakan jamankan Allah SWT umrah orang yang melaksanakan tamattu' dengan orang yang umrah dengan haji qiran,
orang yang melaksanakan haji qiran, maka tawafnya adalah tawaf kudum saja, yaitu tawafnya hanya tawaf sunnah. Maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan sa'i, tidak diwajibkan untuk memotong rambut, tidak, tapi kesemuanya nantinya dilakukan pada saat melaksanakan haji. Jadi ketika umrah, niat untuk umrah, jika dia mau tawaf, tawafnya hanya tawaf apa? Kudum saja. Tawaf dikarenakan kita datang ke kota Makkah. Sementara orang yang melaksanakan haji tamattu', maka umrah tersebut yang dilakukan, umrahnya harus dilaksanakan semuanya. Dari tawafnya hukumnya wajib. Kemudian sa'inya hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan. Kemudian mencukur rambutnya, menggundul rambutnya juga hukumnya menjadi wajib, tidak boleh ditinggalkan. Bisa dipahami belum? Bisa dipahami nggak? Saya mau tanya ke jamaah. Kalau kita melaksanakan umrahnya untuk haji qiran, maka apa saja yang kita lakukan ketika umrah tersebut? Apa saja yang kita lakukan ketika umrah? Umrah itu rukunnya yang pertama niat untuk ihram, kemudian yang kedua melakukan tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat menggundul, mencukur rambut. Berarti kalau kita melaksanakan haji qiran, kira-kira umrahnya bagaimana jemaah? Amalannya apa saja yang dilakukan? Hah? Iya, jamaah begini, jamaah, saya jelaskan lagi. Jamaah ini kan sedang haji. Haji itu wajib untuk niat. Dan niat tersebut itu harus jelas. Jamaah niatnya hajinya mau haji apa? Mau haji tamattu atau hajinya qiran? Kalau hajinya tamattu, maka niat ihramnya pertama kali harus niat ihram hanya untuk umrah saja. Dan seluruh amalan umrah, rukun-rukunnya harus ditunaikan, tidak boleh ada yang ditinggal. Jika ditinggal maka umrahnya tidak sah. Jika jamaah niat untuk melaksanakan haji tamattu, contoh haji, jamaah sudah mengatakan apa? Niatnya untuk tamattu'an, sudah niatnya untuk tamattu', ternyata jamaah tidak melaksanakan sa'i, atau ternyata jamaah tidak menggundul atau mencukur rambut, maka dikatakan umrahnya tidak sah. Belum dikatakan melakukan tahallul. Sementara jika jamaah melaksanakan haji dengan niat qiran, digabungkan antara umrah dengan haji, maka jamaah ketika melaksanakan umrah, tawafnya pun bukan menjadi wajib. Tawafnya pun bisa dikategorikan sebagai tawaf sunnah karena dikatakan sebagai tawaf kudum. Begitu juga sa'inya tidak perlu dilaksanakan. Jika dilaksanakan boleh nggak ada masalah. Tapi lebih afdal tidak perlu dilaksanakan. Begitu juga ketika mencukur rambut tidak perlu dilaksanakan. Bagi orang yang melaksanakan haji apa tadi namanya? Haji qiran. Karena seluruh amalan haji qiran, umrahnya tidak perlu dilaksanakan saat itu, akan diwakili ketika memasuki manasik hajinya. Oleh karena itu ulama ketika ikhtilaf berbeda pendapat, kira-kira mana yang lebih afdol? Kita ketika berhaji niatnya haji qiran atau haji ifrad atau niatnya haji apa? Tamattu. Maka ulama khilaf, ada yang mengatakan ifrad lebih afdol. Kenapa? Karena pahalanya langsung 2 sekaligus. Yang pertama kita dapat pahala umrah. Yang kedua kita mendapatkan pahala haji dengan syarat harus melakukan berapa kali perjalanan? Minimal 2 kali perjalanan. 1 kali perjalanan niatnya hanya untuk umrah saja. Perjalanan yang kedua pada waktu musim haji dengan niat melaksanakan haji. Bisa dipahami jamaah? Atau nggak paham? Nah, kemudian dia mengatakan haji tamattu lebih afdal. Kenapa? Karena ketika kita sudah melaksanakan ibadah tersebut, kita akan merasa nyaman. Karena disebut tamattu itu maknanya adalah menikmati. Setelah kita selesai umroh, maka kita bisa bebas, bisa buka baju ihram kita bisa mendatangi istri kita bisa memakai minyak wangi, dan hal-hal yang awalnya haram berubah menjadi halal. Ada yang mengatakan haji qiran lebih afdal. Kenapa? Karena kita menggabungkan 2 ibadah saat itu juga. Maka satu hal yang berat, maka pahalanya akan lebih besar. Karena tidak mungkin dikatakan berat orang melaksanakan qiran. Kenapa? Karena setelah kita selesai melaksanakan niat umrohnya, ternyata kita belum boleh melakukan hal-hal yang dilarang, belum boleh.
belum boleh melepas baju ihram kita, belum boleh memakai minyak wangi hingga sampai kita selesai melaksanakan manasik hajinya. Jadi setelah selesai umrah untuk niat haji qiran, kita tetap masih memakai baju ihram kita, masih belum boleh mencukur rambut, belum boleh mencukur bulu-bulu yang lainnya, belum boleh melaksanakan hal-hal yang haram yang lainnya. Sampai di sini jemaah, bisa dipahami berarti? Bisa dipahami? Beda antara tamattu' dengan qiran sudah paham? Ya. Kalau qiran sekali lagi, maka umroh tersebut, manasik umrohnya itu hanya melaksanakan tawaf qudum saja, tidak perlu sa'i, tidak perlu mencukur rambut, dikarenakan tidak mungkin seseorang melaksanakan haji qiran kecuali waktunya sudah sangat dekat sekali. Seperti contoh, kloter terakhir dari Indonesia berangkat pada tanggal 5 bulan Dzulhijjah, sampai di sana tanggal 6 atau tanggal 7. Berarti waktunya sudah sangat mepet sekali dengan waktu haji, karena haji dimulai pada tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Maka kemudian ya sudah, kita niat sekaligus. Niat untuk apa? Niat untuk melaksanakan haji qiran. Bisa dipahami jamaah? Nah, selanjutnya jawabankan Allah Subhanahu wa taala, rukun yang pertama adalah ihram dengan niat yang tadi kita sebutkan, salah satu dari ketiga niat. Dan konsekuensinya tentunya jawabankan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin seseorang berniat dengan haji qiran dan tamattu' kecuali harus membayar hadyu atau harus membayar dam, yaitu berupa sesembelihan. Jika tidak memungkinkan, boleh puasa 3 hari di haram atau di Makkah dan 7 hari dilaksanakan di mana? Di rumah. Demikian ketika pulang kampung. Kalau seseorang melaksanakan haji tamattu', haji qiran, maka wajib untuk membayar apa? Dam. Bayar apa? Satu kambing. Wajib hukumnya. Jika tidak memungkinkan, boleh kita berpuasa berapa? 3 hari di Makkah, 7 hari di kampung halaman kita ketika kita pulang. Sudah jemaah? Berarti kita masuk yang selanjutnya. Jamankan Allah Subhanahu wa taala, haji itu dimulai pada tanggal 8 bulan Dzulhijjah, yang mana pada hari tersebut disebut sebagai hari tarwiyah. Disebut sebagai hari tarwiyah. Kenapa disebut sebagai hari tarwiyah? Disebut sebagai hari tarwiyah diambil dari kata riwayah. Diambil dari kata riwayah atau riwayat. Sudah jemaah? Nah, kenapa disebut sebagai riwayah atau riwayat? Dikarenakan merupakan salah satu bentuk sunnah Rasulullah SAW ketika memasuki tanggal 8 bulan Dzulhijjah, sudah memasuki hari pertama melaksanakan ritual manasik haji, maka bagi kita tentunya yang melaksanakan haji, yang pertama kali dilakukan adalah melakukan ihram dengan berbagai macam sunnah-sunnahnya, seperti mandi, kemudian hal-hal yang lainnya kita laksanakan. Setelah kita siap, kemudian kita beranjak bertolak menuju ke menuju ke mana? Daerah Mina. Setelah kita berada di Mina, jamankan Allah SWT, nanti di Mina tersebut terdapat masjid yang disebut sebagai Masjid Khaif. Dan di Masjid Khaif tersebut akan ada syekh yang meriwayatkan hadis-hadis tata cara melaksanakan manasik haji. Dan itu dilakukan setiap tahunnya, terus-menerus demikian. Kaum muslimin berkumpul di masjid tersebut, di Masjid Khaif. Kemudian ada khatib yang berdiri setelah melaksanakan salat zuhur, kemudian mengajarkan atau menyampaikan hadis-hadis yang meriwayatkan tata cara manasik hajinya Rasulullah SAW. Dengan demikian maka disebut sebagai hari apa? Tarwiyah. Kenapa tadi disebut hari tarwiyah? Kenapa disebut hari tarwiyah? Diambil dari kata riwayat, dikarenakan ada khatib atau masyayikh di Masjid Khaif yang meriwayatkan atau menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW
yang berkenaan tentang manasik haji. Nah, jamankan Allah Subhanahu wa taala tentunya merupakan salah satu bentuk sunnah yang ini paling afdal tentunya sebisa mungkin ketika kita memasuki hari ke-8 bulan Dzulhijjah, sebisa mungkin kita datang dan berdiam diri di Masjid Khaif jika memungkinkan. Tapi kebanyakan tentunya orang yang melaksanakan haji jarang sekali berdiam diri di Masjid Khaif. Mereka lebih sering kemana? Lebih sering ke kemahnya masing-masing. Padahal lebih afdal jika kita berada di masjid tersebut. Dan di masjid tersebut ada salah satu tempat yang biasa digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan sholat ketika beliau melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Beliau sholat di tempat tersebut. Ada gambarnya jemaah? Nggak ada gambarnya. Kok bisa nggak ada gambarnya? Lah ini sudah masuk loh. Nggak ada gambarnya juga. Yang salah mananya? Tabu dulu kan? Ada gambarnya. Kok bisa nggak ada? Ada gambarnya. Nah, ini disebut sebagai Masjid Khaif. Masjid yang terletak dekat sekali dengan Jamarat, tempat untuk melempar jumroh. Dan letaknya paling dekat dengan jumroh al-ula, jumroh yang paling pertama, yang terjauh dari Makkah. Disebut sebagai Masjid Khaif. Pada hari ke-8, biasanya jamankan Allah SWT, kaum muslimin ketika mau melaksanakan haji tanggal 8 bulan Dzulhijjah, datang ke masjid ini atau Masjid Khaif, berkumpul di situ, kemudian mendengarkan apa? Riwayat-riwayat hadis yang menyebutkan tata cara melaksanakan manasik. Perlu dipahami, yang disampaikan bahasa apa? Tentu bahasa Arab, tapi sekarang di Makkah sendiri jamankan Allah SWT sudah disediakan channel radio yang mana jika kita masuk channel tersebut, semua apapun yang disebutkan oleh imam saat itu semuanya sudah diterjemahkan. Baik itu di Madinah ataupun di Makkah sudah ada demikian. Maka biasanya kalau jamaah berada di masjid, nanti ada anak-anak muda yang datang kemudian tanya, Indonesia? Ya saya Indonesia. Malaysia? Saya Malaysia. Bangladesh? Ya saya Bangladesh. Mungkin ada yang keliru juga. Somal? Tahu Somal? Orang kulit hitam. Orang Indonesia dibilang orang Somal. Ada nggak jamaah? Nah, didatangi kemudian ditawari, oh ini ada headset saya berikan gratis dengan syarat handphone Anda harus ada apa? Aplikasi radionya. Setelah diberikan nanti dikasih tahu channel sekian dan sekian, ini semuanya khutbah yang kita dengarkan sudah ditranslate ke bahasa Indonesia. Demikian jamaah. Sekarang sudah bukan satu hal yang susah. Jamaah tinggal pakai headset, semua khutbah yang disampaikan oleh masyayikh semuanya sudah sudah diterjemahkan. Semua khutbah di Masjidil Haram, jamaah ketika dengar khutbah Jumat melongo nggak paham apapun, berarti jamaah tidak tahu informasi. Jadi di sana sudah disediakan headset gratis dan diberitahu channelnya berapa, jamaah tinggal masukkan ke channel, langsung akan dapati jamaah khutbah tersebut sudah ditranslatekan, sudah dialihbahasakan dengan bahasa kita masing-masing sesuai dengan channelnya. Pahami jamaah? Ini yang disebut sebagai Masjid Khaif.
Ya. Dan ini Mina jamamkan Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah Mina. Yang lebih tepat jika kita memasuki tanggal 8, kita mengarah pertama kali ke masjid apa? Masjid Khaif. Dengarkan khutbah yang disampaikan oleh masyayikh pada tanggal 8 tersebut. Jika tidak memungkinkan, ya sudah kita ikuti sebagaimana sudah ditentukan, travelnya ditentukan oleh apa? Guide-nya untuk tinggal di mana? Di kemah. Dan ini kemah jamamkan Allah SWT, kemah yang termasuk paling dekat dengan Jamarot. Dan tidak ada kemah yang paling dekat dengan Jamarot kecuali pasti jamaah hajinya apa? VIP. Kalau jamaah haji Indonesia yang reguler di mana? Melewati Nafak terlebih dahulu atau melewati terowongan Mina. Yang kurang lebih jaraknya berapa? Sampai 1 kilo lebih. Dan sampai kemana? Sampai keluar ke kemahnya itu kurang lebih 2 kilo lebih. Atau bahkan sampai 3 kilo lebih dari tempat Jamarot. Jauh. Bahkan disebut sebagai Aqsa Mina. Mina yang paling terjauh. Mina yang paling terjauh. Selanjutnya jamamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini hotel khusus. Bisa jadi 1 malam jamaah tinggal di sini bisa merogoh kocek kurang lebih ratusan juta. Karena hotelnya nggak pernah dipakai kecuali pas waktu haji saja. Kalau nggak ada yang haji, bukan musim haji, bukan tanggal 8 hingga sampai 13, maka hotel ini nggak ada orangnya. Hotelnya nggak ada orangnya. Maka 1 hari bisa sampai berapa? Ratusan juta rupiah. Nah, dan biasanya yang tinggal di sini bisa jadi pejabat atau yang jelas pasti adalah orang-orang Arab yang mereka adalah orang Arab kategori sebagai khalij, negara teluk yang dikategorikan orang-orang kaya yang bisa menyewa tempat tersebut. Nah, jamamkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai di Mina. Dan ini tulisannya apa ini? Nihayatu Mina ya. Oh, bidayah. Nah, perlu dipahami, Mina itu memiliki batasan jamamkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita berdiam diri di Mina, kita keluar atau belum memasuki Mina. Jadi nanti jamamkan Allah Subhanahu wa taala ketika berada di Mina, ketika berada di Arafah, ketika berada di Muzdalifah, hendaknya memperhatikan rambu-rambu. Dan ini besar sekali tulisannya. Dilihat apakah kita sudah memasuki Mina atau tidak memasuki Mina. Demikian. Selanjutnya jamamkan Allah SWT. Nah, ini terowongan yang menyambungkan kemana? Ke kemah-kemahnya jamaah reguler Indonesia. Dan ini salah satu kemah yang paling terjauh dari Jamarot. Jadi mereka ketika mau melempar jumroh, mereka butuh waktu lebih lama daripada jamaah haji yang lainnya. Selanjutnya jamamkan Allah SWT. Di sini ada masjid disebut sebagai Masjid Bi'ah atau Masjid Aqabah. Yaitu masjid yang didirikan di tempat Rasulullah SAW berdiri melakukan Bai'ah Aqabah. Maka masjidnya disebut sebagai Masjid Bai'ah dan sampai sekarang masih ada dan belum dipugar. Akan tetapi ketika memasuki bulan-bulan haji, masjid tersebut sama sekali tidak bisa dibuka dan masjid tersebut tidak bisa dimasuki. Selain bulan haji kita bisa masuk dan bisa melihat isi dalam masjid tersebut. Masjidnya sejak dulu belum dipugar dan masih dibiarkan demikian. Tanahnya atau lantainya masih tanah dan semua bangunannya masih berupa apa? Tanah liat. Bahkan sampai sekarang. Dan ini masjid tersebut terletak paling dekat dengan Jumroh Aqabah. Letaknya dekat dengan Jumroh Aqabah. Selanjutnya jamamkan Allah SWT. Sebelum kita lanjutkan, maka pada tanggal ke-8 jamamkan Allah SWT kita melakukan ihram, kemudian kita bertalbiyah kepada Allah SWT, kemudian kita bertinggal atau berdiam diri di Masjid Khaif, melaksanakan sholat duhur, sholat asar di sana. Kemudian jika kita mau kembali kemana? Ke kemah kita, kita kembali. Kemudian kita tinggal di kemah kita hingga sampai fajar menjelang. Setelah fajar menjelang pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah atau yang dikenal dengan hari apa? Arafah. Kemudian kita bertolak berjalan menuju ke Arafah. Sudah jemaah? Sekarang kita mulai berjalan menuju kemana? Ke Arafah.
Perlu dipahami jamaahkan Allah SWT, Arafah sebagaimana tadi kita sebutkan, Arafah merupakan rukun haji yang mana tidak boleh ditinggalkan. Karena itu Rasulullah SAW menyebutkan Al-Hajj Arafah. Haji itu Arafah, merupakan rukun, tidak boleh ditinggalkan. Maka merupakan bentuk kesalahan yang terjadi umum di masyarakat kita. Yang pertama jamaahkan Allah SWT, biasanya orang-orang itu keluar meninggalkan meninggalkan Arafah sebelum matahari tenggelam. Sebelum apa? Sebelum matahari tenggelam. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh para masyayikh merupakan salah satu kebiasaannya orang-orang jahiliyah. Dan harus dihindari. Karena perlu dipahami jamaah. Ketika jamaah berada di Arafah, itu berdesak-desakan, orangnya sangat-sangat banyak sekali. Kalau jamaah keluar dari Arafah sebelum matahari tenggelam, jalanan masih kosong. Ketika jamaah berjalan ataupun naik bus, pasti akan lebih cepat sampainya ke Muzdalifah. Tapi ini bukan merupakan salah satu bentuk sunnah. Oleh karena itu biasanya gaib ataupun pembimbing haji tersebut yang sudah dibayar pemerintah, karena memang dia tujuannya mau dapat bayarannya. Perlu dipahami demikian jemaah. Bukan tujuannya untuk apa? Membantu kita melaksanakan ibadah haji dengan sesungguhnya. Enggak, karena dia sudah haji berkali-kali. Karena dia niatnya untuk apa? Untuk kerja saja. Apa yang dilakukan? Mengajak jamaahnya untuk keluar dari Arafah sebelum matahari tenggelam. Sebelum masuk waktu maghrib, diajak semuanya keluar, naik bus, langsung bertolak menuju kemana? Ke Muzdalifah. Ya iya. Jalanan sepi, nyaman jamaah. Tapi perlu dipahami, ini bukan merupakan salah satu sunnah. Bahkan wukuf di Arafah merupakan salah satu apa jamaah? Salah satu apa? Rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kesalahan. Ini kok nggak ada gambarnya ini? Allahul musta'an. Kemudian ketika kita wukuf di Arafah, maka kita perlu memperhatikan tempat wukuf kita. Apakah ketika kita wukuf sudah berada atau masuk di kawasan Arafah atau tidak? Karena jika kita wukuf bukan di Arafah, maka haji kita dikatakan tidak sah. Karena Arafah merupakan apa? Rukun, dan wukuf di situ merupakan rukun. Maka perlu dipahami, nanti sebagaimana kita sebutkan, ada rambu-rambu yang besar tertulis Bidayatu Arafah, Nihayatu Arafah. Disebutkan di situ Arafah dimulai dari sini. Kemudian disebutkan Arafah berakhir di sini. Jamaah perlu melihat ke atas, kira-kira jamaah berada di Arafah atau keluar dari Arafah. Perlu dilihat. Demikian jamaahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan zaman sekarang lebih mudah jamaahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seumpama tentunya kita mau mencari informasi, maka di situ nanti akan disediakan namanya apa? Peta, ya, sudah dibuatkan khusus. Peta tersebut menyebutkan jalan dan blok-blok yang ada di mana? Di Arafah. Demikian jamaahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat di peta tersebut, kira-kira sekarang kita berada di jalan mana? Apakah masih Arafah atau tidak? Jika itu bukan Arafah, maka kemudian kita harus kembali cari jalan yang mana itu bagian dari Arafah. Seperti ini gambaran kemah-kemah yang berada di Arafah. Nah, ini Bidayatu Arafah. Atau bahasa Inggrisnya apa? Arafah, start here. Dan di Arafah di sini jamaahkan Allah SWT dekat dengan Masjid Namirah. Perlu dipahami, Masjid Namirah bukan bagian dari Arafah. Maka jangan sampai jamaah wukuf di Masjid apa? Namirah, bukan di balik papan baru. Di Arafah. Di situ ada masjid, namanya Masjid apa? Namirah. Masjid Namirah itu masih belum masuk bagian Arafah. Oleh karena itu jangan sampai jamaah masuk ke Masjid Arafah. Karena Masjid Namirah, karena memang masjidnya nyaman jamaahkan Allah SWT, masjidnya ber-AC. Nanti jamaah masuk ke situ, oh iya ya sepi ya, enak betul, guling-gulingnya di situ, wukufnya di situ, nyaman sekali. Tapi perlu dipahami, Arafah dimulai sebelum masuk masjid apa? Masjid apa tadi? Namirah. Jadi jangan sampai jamaah duduk-duduk, kemudian berdiam diri sampai matahari tenggelam menunggu ya di mana? Di Masjid Namirah. Begitu juga kesalahan ketika seseorang melaksanakan wukuf di Arafah, biasanya mereka mengejar berebutan
Untuk sebisa mungkin wukuf di Jabal Rahmah. Ini Jabal Rahmah yang ada warna putihnya, monumen disebut Jabal Rahmah. Rahmah itu artinya kasih sayang, karena di tempat inilah Nabi Adam dan siapa? Ibunda Hawa dipertemukan. Maka biasa orang Indonesia ngirim foto dulu, ditulisi fulan dan fulanah. Taruh fotonya di situ, dua berpasangan agar supaya apa? Langgeng. Pernikahannya langgeng. Jika memang belum menikah supaya menjadi apa? Jodoh. Jadi ditulisi fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Demikian. Dua fotonya kemudian dibawa kemana? Ke Jabal Rahmah. Paham ya jemaah ya? Kenapa disebut Jabal Rahmah? Karena di tempat itulah Nabi Adam dan juga Ibunda Hawa dipertemukan. Disebut Jabal Rahmah karena rahmah maknanya kasih sayang. Maka khurafatnya yang terjadi di masyarakat kita agar supaya pasangan suami istri langgeng atau agar supaya menjadi jodoh, maka fotonya dibawa, kesannya ditaruh di sana. Ini banyak. Mungkin bisa jadi ada salah satu jamaah yang dulu pernah melakukan. Nah, merupakan salah satu bentuk kesalahan jamankan Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang melaksanakan wukuf, mereka menganggap wukuf itu harus di Jabal Rahmah. Maka orang-orang berebutan untuk bisa wukuf di mana? Di Jabal Rahmah. Tidak. Wukuf itu pada dasarnya di seluruh bagian dari Arafah, maka diperkenankan bagi kita untuk wukuf di tempat tersebut. Selanjutnya jamankan Allah SWT, lantas apa yang kita lakukan ketika kita berada di Arafah? Kenapa disebut sebagai Arafah? Diambil dari kata Arafah ya'rifu. Apa makna Arafah? Ikhwah, apa makna Arafah? Arafah ya'rifu? Mengenal, mengetahui. Kenapa disebut sebagai hari Arafah? Ketika kita wukuf di satu tempat tersebut, kita renungkan diri kita. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di padang mahsyar? Ketika orang yang berjubel sebanyak ini dan kita dalam keadaan enggak punya apapun. Yang dulunya orang kaya zamankan Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin barang-barang mewahnya akan dibawa untuk melaksanakan apa? Untuk melaksanakan wukuf di Arafah, nggak mungkin. Pasti semuanya akan ditinggalkan. Dari mobilnya nggak mungkin akan terbawa. Maka kita akan sadar, oh betapa miskinnya kita, betapa kita tidak memiliki sesuatu apapun, dan kita nanti akan kembali lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian proses untuk merenungi diri kita. Kemudian apa yang kita lakukan lagi jamankan Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di Arafah? Kita melaksanakan salat zuhur dan asar tersebut dengan cara dijamak dan juga diqosor. Dengan cara di apa? Dijamak dan juga diqosor. Setelah itu kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seorang hamba sebagaimana ketika memasuki hari Arafah. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala hingga sampai matahari mulai tenggelam. Sudah mulai masuk waktu maghrib, kita bersiap-siap bertolak menuju kemana? Muzdalifah. Sekarang kita beranjak menuju ke Muzdalifah. Ya, selanjutnya jamankan Allah SWT. Setelah kita wukuf di Arafah hingga kita menanti matahari mulai tenggelam, maka tidak perlu melaksanakan sholat maghrib ataupun isya di jamak di Arafah, tidak. Akan tetapi kita bertolak kemana? Ke Muzdalifah. Jadi tanggal 8 kita berjalan kemana? Ke Mina. Pagi hari setelah matahari sudah mulai terbit, kita berjalan menuju kemana? Tanggal 9 ke Arafah. Matahari tenggelam pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah, matahari tenggelam, masuk waktu maghrib, kita mulai berjalan menuju kemana? Ke Muzdalifah. Ya. Ini sunnah Rasulullah SAW dan tata cara manasik Rasulullah demikian. Jangan sampai jika jamaah nantinya haji, kemudian ditawari untuk keluar dari Arafah sebelum matahari tenggelam, maka katakan dan tolak, baik dengan cara yang halus ataupun dengan cara yang kasar sekalian. Demikian jamankan Allah Subhanahu wa taala. Karena Arafah merupakan rukun dari haji, dan banyak orang-orang Indonesia yang keluar dari Arafah bahkan sebelum matahari tenggelam. Betul, dengan alasan agar supaya jalannya apa? Kosong, biar lebih nyaman, biar lebih cepat sampai kemana? Ke Muzdalifah. Nah, selanjutnya jamankan Allah Subhanahu wa taala ketika matahari sudah mulai tenggelam, memasuki waktu maghrib, kemudian kita keluar berjalan menuju kemana? Ke Muzdalifah. Lantas apa yang kita lakukan di Muzdalifah?
yang dilakukan sesampai di Muzdalifah, yang pertama kali kita laksanakan merupakan sunnah Rasulullah adalah melaksanakan sholat maghrib dan juga isya dengan cara dijamak dengan jamak takhir, karena nggak mungkin dengan jamak takdim sampai ke Muzdalifah masih waktu maghrib, mustahil. Jika kita berjalan kaki kurang lebih dari Arafah ke Muzdalifah, waktu yang kita butuhkan berjalan hingga sampai kurang lebih 3 jam. Dikarenakan padatnya orang-orang yang berjalan. Demikian. Sesampai di Muzdalifah, kita melaksanakan sholat terlebih dahulu, jamaahkan Allah Subhanahu wa taala. Sholat apa? Maghrib dan isya dengan cara dijamak qasar, dengan jamak takhir, diakhirkan. Bisa dipahami jamaah? Nah, setelah melaksanakan sholat, yang menjadi masalah itu ketika kita mau sholat adalah WC-nya jamaah. WC-nya terbatas, manusianya jutaan. Karena ketika kita berada di Muzdalifah itu berbeda ketika kita di Mina ataupun di Arafah. Di Mina disediakan kemah, disediakan tenda, yang mana tenda tersebut itu sudah disediakan WC. Di Arafah juga sama. Setiap tenda besar dalam satu lingkup, satu ruangan atau satu daerah, nanti di situ disediakan apa? WC. Sementara ketika kita berada di Muzdalifah itu tidak disediakan tenda, jamaahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak disediakan tenda. Maka jamaah bisa dapati orang-orang ketika berada di Muzdalifah, mereka ketika berbaring tidur tanpa ada tenda. Jadi kalau jamaah melaksanakan haji dengan berjalan kaki, jamaah akan paham sekali ritual dan juga tata cara manasik haji. Tapi kalau jamaah cuma naik bus, ya cuma jamaah taunya apa? Busnya aja. Pokoknya jamaah mau ke Muzdalifah naik bus. Berada di Muzdalifah enggak turun dari bus, cuma ngapain? Duduk aja di bus. Jamaah enggak akan turun sama sekali. Nah, demikian jamaahkan Allah SWT. Setelah kita melaksanakan sholat dengan cara menjamak antara maghrib dengan isya, pada tanggal berapa tadi berarti? Tanggal berapa itu? Ke Muzdalifah masih. Nah, setelah kita selesai melaksanakan sholat, kemudian kita mulai mencari kerikil yang digunakan untuk melempar jumroh. Tapi perlu dipahami, memang disebutkan hadits Rasulullah, demikian Rasulullah mencari kerikilnya, ya, di sebagian riwayat disebutkan di Muzdalifah. Tapi bukan satu hal yang harus membawa kerikil untuk melempar jumroh pada tanggal 10 di Jamarat dengan menggunakan kerikil yang ada di mana? Di Muzdalifah. Tidak. Kita mengambil kerikil berapa jamaah? Hanya kita mengambil 7 kerikil saja, karena ketika kita sudah di Muzdalifah dan akan bertolak ke Mina lagi, jumroh yang kita lakukan hanya jumroh Aqobah, yaitu dengan 1 kali lemparan saja yang berjumlah berapa? 7 buah kerikil. Nah, jamaah kan Allah, ketika kita berada di Muzdalifah, apa yang kita lakukan? Pada dasarnya yang lebih sahih merupakan sunnah, kita tidak perlu melakukan amal ibadah apapun. Baik itu dihabiskan untuk berzikir, dihabiskan untuk sholat malam, tidak. Tapi digunakan untuk istirahat, dan itu merupakan sunnah Rasulullah. Digunakan untuk apa? Istirahat. Karena waktu kita sudah dihabiskan ketika kita berada di Arafah untuk memperbanyak doa. Jangan digunakan untuk ngobrol, karena banyak masyarakat kita haji sudah sampai di Arafah untuk menghabiskan waktu apa? Ngobrol. Dihabiskan untuk chattingan, dihabiskan untuk selfie. Ambil tangannya begini, doa, di foto begini dulu jamaah. Habis waktunya untuk hal-hal yang sia-sia. Jangan. Sesampainya di Muzdalifah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah apa jemaah? Istirahat, tidur. Hingga sampai kita memasuki waktu subuh. Kita sholat subuh di tempat tersebut, dan perlu dipahami tidak ada masjid. Di Muzdalifah tidak ada masjid. Lantas kita sholat di mana? Kita sholat dengan rombongan kita masing-masing. Dan tidak ada yang namanya kemah. Kalau jamaah berjalan kaki, maka jamaah sediakan tenda masing-masing. Atau jika tidak, siap-siap bawa kardus. Setidaknya digunakan untuk apa? Rebahan. Sudah jamaah? Sampai kita memasuki waktu subuh, kita sholat berjamaah bersama dengan rombongan kita. Setelah itu, kita berjalan kemana? Masuk tanggal berapa berarti? Tanggal 10. Kita mulai berjalan kembali menuju ke Mina. Tujuan kita sekarang adalah Jamarat. Nah, ini dia. Tujuan kita adalah Jamarat. Dan Jamarat, jamaahkan Allah SWT, ada 3 Jamarat. Jumrah Ula, Jumrah
wusta, jumroh, aqobah. Dan jamarat atau jumroh yang paling dekat dengan Makkah adalah jumroh aqobah. Nah, jamaah kan Allah SWT. Pada tanggal 10 lantas apa yang kita laksanakan? Kalau jamaah di Indonesia tanggal 10 bulan Dzulhijjah, apa yang jamaah laksanakan? Tanggal 10 bulan Dzulhijjah itu ngapain jamaah coba? Salat Id. Orang yang haji ada salat Id enggak? Tidak ada salat Id. Enggak ada salat Id, jamaah salat Id dulu bareng-bareng, enggak ada jamaah. Amalan tersebut sudah tergantikan dengan apa? Ritual manasik haji. Enggak ada yang namanya salat Id ketika jamaah sedang melaksanakan haji. Dan juga pada dasarnya menurut jumhur ulama tidak ada puasa sunnah tanggal 9 bulan Dzulhijjah tersebut bagi orang yang melaksanakan haji. Itu sunnah bagi orang yang enggak haji. Karena kita butuh energi yang lebih. Jamaah kan Allah SWT tanggal 10 kita bertolak ke Mina. Lantas amalan apa saja yang kita laksanakan di Mina? Maka ada 4 amalan yang kita laksanakan. Bisa sekaligus ataupun bisa kita ambil 2 di antara keempat hal tersebut. Itu yang disebut sebagai rohnat atau ronhat. Yang pertama adalah romyu, yaitu melakukan apa? Melempar jumroh. Roknya romyu, melempar jumroh, rohnat. Haknya adalah apa? Halq, memotong atau mencukur rambut. Nunnya adalah nahar, memotong apa? Sesembelihan kita. Toknya adalah tawaf. Tanggal 10 yang kita laksanakan adalah 4 macam hal ini. Oleh karena itu haji pada dasarnya sibuk-sibuknya ataupun pekerjaan yang banyak kita lakukan itu hanya pada tanggal 10. Tanggal 8 nggak ada kerjaan lagi, tongkrong jamaah. Cuman dengerin orang khutbah. Tanggal 9 jamaah juga apa? Wukuf, berdiam diri. Banyak doa. Ada ibadah yang lainnya enggak? Enggak ada. Demikian saja. Kemudian tanggal 10 ini yang paling banyak kita laksanakan. Yang pertama adalah melempar jumroh. Yang kedua mencukur rambut. Yang ketiga memotong sesembelihan kita. Keempat melaksanakan tawaf dan nanti akan kita bahas tawafnya. Yang pertama, jamaahkan Allah SWT, jamaah setelah membawa 7 buah kerikil atau 7 butir kerikil yang jamaah bawa dari Muzdalifah, kemudian jamaah bawa menuju ke Mina pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah tersebut untuk melempar jumroh. Dan jumroh yang kita lempar adalah jumroh apa jamaah? Jumroh aqobah. Jumroh yang paling terjauh, yang paling dekat dengan Makkah. Mana nih? Ini jumroh aqobah. Ini disebut jumroh aqobah. Nah, perlu dipahami jamaah. Sekarang gedung untuk jamarat, jamaah ketika keluar sudah nggak jalan kaki. Bisa naik apa? Lift. Tapi saking banyaknya biasanya mau naik lift saja atau maaf ini lift atau eskavator? Eskalator. Nah, eskalator. Ngantri jamaah. Ngantrinya jamaah mau turun ngantri itu bisa sampai butuh waktu 30 menit. Kalau jamaah jalan, jamaah capek sedikit tapi jamaah lebih cepat sampai. Nah, ini gedungnya. Ini disebut gedung jamarat. Lumayan besar jamaah. Jika jamaah sudah naiknya paling atas, turunnya cukup lumayan capek. Sekarang jamaahkan Allah SWT, kita sudah berada di jumroh aqobah. Anggap saja ini jumroh aqobahnya, pas posisi kita. Kemudian, apa yang kita lakukan? Kita lempar jumroh aqobah tersebut berjumlah 7 apa? 7 kerikil. Dengan setiap kali melempar, yang pertama perlu dipahami, 1 kali lempar, Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Jangan bagaimana? 7, Bismillah Allahu Akbar, lemparkan semuanya. Tidak, ini bukan merupakan sunnah. Juga perlu dipahami, merupakan kesalahan. Jangan sampai kita berpandangan sebagaimana orang-orang awam. Karena mengatakan jumroh itu sebagaimana Nabi Ibrahim ketika melempar siapa? Hanya melemparnya dengan penuh apa? Emosi.
Dengan penuh emosi dan banyak jamaah. Bahkan nanti jamaah akan lihat di situ larangan ketika melempar jumroh. Salah satunya jangan melempar jumroh dengan menggunakan sandal. Ditulis memang ada fotonya. Jadi ada orang yang melempar menggunakan sandal kemudian diambil gambarnya karena memang terkena apa? CCTV-nya. Kemudian dijadikan warning, peringatan, jangan sampai melempar jumroh sudah merupakan bentuk manasik, bukan apa? Atau bentuk tata cara ibadah, bukan melempar syaitan lagi. Saking marahnya, ini berarti syaitan. Kalau pakai kerikil nggak kerasa, ambil batu lebih gede, biar setannya lebih apa? Lebih terasa sakit. Tidak demikian jamaah. Atau bahkan ada yang mengambil sandal kemudian dilempar apa? Dilemparkan sandalnya. Tidak diperkenankan demikian. Begitu juga kesalahan tidak diharuskan ketika melempar jumrah harus kena bagian tiang tersebut atau batunya. Tidak. Tidak harus terkena. Karena sebagian kita harus melempar terkena apa? Batunya tidak. Intinya pokoknya jumrah tersebut itu masuk kemana? Ke bagian lubangnya. Demikian jamaah. Dan orang-orang selalu bilang, kalau kita lempar jumrah sebanyak apapun kerikil tersebut, maka tidak akan pernah penuh. Enggak akan pernah apa? Iya, enggak akan pernah penuh jamaah. Jamaah sudah pergi, langsung ada apa? Petugasnya, membersihkan, ngambil kerikilnya. Maka itu jamaah, bahkan setiap 1 meter itu sudah ada petugasnya. Masjidil Haram, setiap 1 meter itu ada petugasnya khusus. Jamaah buang kotoran, enggak butuh waktu lama, petugasnya langsung apa? Membersihkan. Setiap 1 meter itu ada 1 petugas jamaah. Begitu juga di sini. Jadi khurafatnya, itu nggak akan pernah penuh. Mau sebanyak apapun kerikil yang masuk tidak akan pernah penuh. Ya iya nggak penuh, orang diambil lagi jamaah. Jamaah selesai, malam hari datang petugas dibersihkan semuanya. Setelah dibersihkan, kosong nggak ada kerikil. Besok jamaah lempar lagi, dibersihkan lagi. Jadi orang nganggap loh kok nggak ada kerikilnya sama sekali bersih. Iya, diambil jamaah. Bukan hilang dengan sendirinya, ya. Itu khurafat. Selanjutnya jamankan Allah SWT ketika kita sudah selesai melaksanakan apa? Lempar jumroh. Lantas yang kedua apa tadi jamaah? Nah, kita keluar dari gedung Jamarot turun, nanti di situ langsung banyak orang mencukurkan rambut sekitar kurang lebih 10 real, tapi mahal, ada yang 3 real. Yang kita lakukan adalah mencukur rambut. Entah mencukur digundul secara keseluruhan atau diperkenankan menurut mazhab Syafi'i, dia apa? Dipendekkan. Tapi lebih afdol tentu dia apa jamaah? Digundul. Lantas bagaimana kalau orang memang sudah tidak memiliki rambut, sudah botak, demikian jamankan Allah SWT. Ya maka ya sudah nggak perlu, cukup dengan formalitas menurut mazhab Syafi'i. Taruh gunting di atas, ceklek meskipun nggak kena. Atau menggunakan apa? Cukuran rambut, dijalankan dari atas sampai ke bawah, sudah dianggapnya sudah melaksanakan halq atau mencukur atau memotong rambut. Setelah selesai mencukur, menggundul rambut, apalagi jamaah? Menyembelih. Dan ini terkhusus bagi orang, hukumnya wajib. 2 orang melaksanakan tata cara haji tadi. Haji apa? Haji tamattu dan juga haji qiran. Haji ifrad maka tidak diwajibkan. Kalau dia mau memotong hewan sesembelihan, boleh. Kalau tidak ada masalah. Kenapa orang yang haji tamattu dengan haji qiran wajib untuk membayar sesembelihan atau wajib untuk menyembelih? Karena mereka ketika ketika ihram yang keduanya untuk haji, tidak ihram melalui miqat. Dan itu merupakan bentuk pelanggaran dan wajib untuk membayar dam. Itu alasannya kenapa hukumnya wajib. Meskipun tidak dipotong secara langsung jamaah, karena nanti di sana disediakan Saudi atau kerajaan Saudi sudah menyediakan pos-pos khusus bagi kita untuk membayar dam tersebut. Mereka nantinya mengakomodir dan menyembelihkan menggunakan atas nama kita. Demikian. Jadi ketika kita menyembelih, kita tidak perlu datang, kita tidak perlu menyaksikan. Bagaimana jika kita datang dan menyaksikan? Boleh. Tapi yang jadi masalah di mana kita mau membagikan. Pada siapa kita mau membagikan dagingnya? Repot. Maka lebih mudah jika kita bayar orang lain yang menguruskan. Bisa dipahami jamaah? Setelah selesai, lantas apa lagi? Tawaf ifadah. Nah, sebelum kita masuk tawaf ifadah jamaah,
ketika kita melaksanakan 2 hal dari 3 hal, ya, kita keluarkan menyembelih, karena menyembelih tadi hukumnya sebagian ada yang wajib, ada yang sebagian tidak. Jika kita sudah melaksanakan 2 dari 3 hal, mencukur, lempar jumroh, tawaf ifadah, ya, jika 2 dari ini kita sudah melakukan tahallul awal. Kalau sudah melaksanakan ketiga-tiganya, berarti kita sudah melaksanakan tahallul tsani. Tahallul awal itu berarti kita sudah boleh melaksanakan atau melakukan apa-apa yang diharamkan ketika kita ihram, kecuali berjima. Kalau sudah ketiga-tiganya kita laksanakan, maka hukumnya boleh seluruhnya yang awalnya haram. Paham nggak jamaah? Contoh jamaah lempar jumroh akobah, setelah itu gundul, berarti sudah tahallul awal. Jamaah sudah boleh untuk mandi, kemudian memakai apa? Minyak wangi, itu tahallul awal. Kemudian jamaahkan Allah Subhanahu wa taala, kalau jamaah sekaligus ditutup dengan tawaf ifadah berarti sudah melakukan tahallul tsani. Seluruh hal-hal yang haram maka kembali menjadi halal atau boleh. Kemudian tawaf tersebut jamaah itu adalah tawaf ifadah. Oleh karena itu tawaf ada beberapa macam. Yang pertama tawaf kudum. Tawaf kudum sebagaimana disebutkan oleh ulama, sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan wajib. Tapi kita katakan tawaf kudum sunnah. Tawaf kudum yaitu tawaf ketika kita datang di kota Makkah, maka disunahkan untuk apa? Melaksanakan tawaf. Tawafnya disebut sebagai tawaf kudum. Kemudian yang kedua adalah tawaf ifadah. Dan tawaf ifadah hukumnya wajib. Dan tawaf yang kita laksanakan ketika tanggal 10 bulan Dzulhijjah itu adalah tawaf ifadah, yang mana seluruh orang yang melaksanakan haji wajib melaksanakan, dan itu merupakan bagian dari rukun, tidak boleh ditinggalkan. Kemudian ketiga tawaf apa lagi? Tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan, dan hukumnya apa? Wajib bagi orang melaksanakan haji. Terakhir tawaf sunnah, tawaf yang boleh dilaksanakan kapan saja. Contoh jamaah dari hotel mau melaksanakan sholat di Masjidil Haram, sampai di Masjidil Haram jamaah tidak perlu melaksanakan sholat sunnah, karena sholat sunnah bisa digantikan ketika kita berada di Masjidil Haram dengan apa? Dengan tawaf, tapi tentu waktunya pasti lebih lama. Bisa dipahami jamaah? Tawaf jadi ada berapa tadi? Ada 4. Selanjutnya jamaah karena Allah SWT, kemudian jamaah melaksanakan tawaf ifadah. Setelah jamaah melaksanakan tawaf ifadah, maka tetap wajib untuk melaksanakan sa'i. Setelah sa'i selesai, apakah jamaah mencukur lagi? Ya tentu tidak, karena mencukurnya sudah kita laksanakan. Kecuali jika belum dilaksanakan, setelah tawaf kita sa'i kemudian kita cukur rambut kita. Sudah jamaah, berarti sudah selesai rangkaian ibadah haji pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Sudah jamaah? Kemudian kita kembali lagi disunnahkan mabit di Mina. Meskipun kita boleh tinggal di mana? Tinggal di hotel. Boleh nggak? Boleh. Kalau hotelnya nggak terlalu jauh nggak ada masalah. Dan biasanya memang demikian jamaah. Kalau musim haji, hotel-hotel yang berada di Mekah itu sepi. Di mana hotel yang penuh? Di Aziziyah. Yang pertama. Atau di dekat-dekat di mana? Di Mina. Biasanya hotelnya penuh. Kemudian malam harinya, setelah kita selesai melaksanakan tawaf ifadah malam hari, kita boleh istirahat di hotel. Lebih tepat, lebih bagus jika seumpama kita pergi kemana jamaah? Ke Mina. Bermalam di mana? Di Mina. Pada tanggal 10 malam harinya. Hingga sampai matahari sudah mulai meninggi waktu duha, kita melaksanakan amalan lagi. Ini yang disebut sebagai lempar jumroh lagi. Tapi lempar jumrohnya bukan hanya lempar jumroh akobah, tapi ketiga jumroh kita laksanakan sekaligus. Oleh karena itu berarti batu yang kita butuhkan berapa? 21. Jadi kebanyakan masyarakat kita keliru. Melempar jumroh itu nganggapnya cuma 21 kerikil. Salah. 21 kerikil itu cuma 1 hari pada tanggal 11. Kalau tanggal 10-nya berapa kerikil? Cuma 7. Tanggal 11, 21. Tanggal 12, 21. Tanggal 13, hari tasyrik, 21.
21 kali 3 tambah 7 berapa jamaah? Hah? Berapa? Berapa? 70 pas. Nah, entah jamaah menggunakan 70 kerikil seluruhnya atau boleh jamaah dikurangi 21 lagi, yaitu pada tanggal 21-nya, tanggal 13-nya, maka jamaah tidak melempar jumroh lagi. Berarti 21 kali 2 tambah 7. Berarti berapa? 49. Entah jamaah lempar jumroh menggunakan 49 kerikil totalnya atau menggunakan 70 kerikil. Paham jamaah? Jadi selama ini mindset kita sudah tertanam lempar jumroh itu berapa? 21 kerikil. Tidak, itu baru satu kali lemparan pada hari tasyrik. Selanjutnya jamaah yang Allah SWT kita selesai insya Allah. Kemudian pada tanggal 11 jamaah yang Allah SWT setelah matahari meninggi, waktu duha, ini adalah waktu yang disunnahkan bagi kita untuk melempar jumroh hingga sampai matahari tenggelam. Oleh karena itu jangan sampai seseorang melempar jumroh sebelum waktunya. Dan kesalahan yang terjadi di masyarakat kita gara-gara pembimbingnya malas, pembimbingnya nggak mau repot, mengajak melaksanakan lempar jumroh kapan? Malam hari. Malam hari, ya, jamaah yang Allah setelah selesai tawaf ifadah, jam 12, jam 1, jam 2, sebelum subuh, jamaahnya diajak, ayo kemana? Lempar jumroh. Kenapa kau lempar jumroh sekarang? Iya, sepi. Jelas sepi jamaah. Lempar jumroh itu disyariatkan setelah kapan? Setelah duha. Kalau setelah duha, wow, berjubel, orang penuh semuanya. Tapi kalau lempar jumrohnya malam hari jamaah, ada orangnya nggak? Nggak ada. Tidak diperkenankan, sebagaimana juga jamaah sholat duhur jamaah sholat duhur jam 9 pagi. Boleh nggak jamaah? Boleh nggak? Jelas nggak boleh. Ya pasti nggak ada yang sholat. Demikian. Begitu juga ketika jamaah melempar jumroh tersebut dengan 3 jumroh, dengan 3 lemparan. Jumroh ula, jumroh wusto, dan juga jumroh apa? Jumroh apa? Aqobah. Kapan waktunya jamaah? Kapan waktunya? Setelah matahari mulai meninggi, yaitu waktu duha. Kemudian jamaah Allah, pada tanggal 12 kita juga melakukannya sama. Hanya pada tanggal 12 kita ada pilihan. Kalau kita sudah keluar Mina sebelum matahari tenggelam, maka kita boleh melakukan nafar awal, yaitu kita boleh meninggalkan tanggal 13 tidak perlu melempar jumroh. Dengan syarat kalau kita sudah selesai lempar jumroh sebelum matahari apa jemaah? Tenggelam. Kalau matahari sudah tenggelam dan kita masih berada di Mina dan belum keluar dari Mina, maka kita harus menyelesaikan sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 13. Jadi kita ada pilihan, entah melempar jumroh hanya 3 kali, jumroh Aqobah pada tanggal 10, kemudian hari tasyrik 11 dan 12. Total kerikil yang kita lemparkan berarti berapa? 49. Atau jika kita tambahkan pada hari ketiga hari tasyriknya, yaitu tanggal 13, berarti jumlah kerikilnya yang kita lemparkan semua berapa? 70. Demikian jamaahkan Allah SWT. Setelah kita setiap kali melempar dan kita selesai melaksanakan jumrah, baik itu jumrah ula, disunahkan kita menghadap ke arah kiblat, kemudian memperbanyak doa. Jangan setelah lempar kita pindah, pergi, kemudian pulang. Tidak. Tapi disunahkan apa? Setiap kita melempar jumrah 7 lemparan, selesai jumrah ula menuju jumrah wusta, kita berdoa menghadap ke kiblat terlebih dahulu. Demikian jamaahkan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah selesai melaksanakan ritual tersebut, selesai, maka berarti sudah selesai ibadah haji kita. Haji tentunya jamaahkan Allah Subhanahu wa taala terbatas. Ibadah tersebut hanya pada apa saja tadi yang kita sebutkan rukunnya: ihram, wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, kemudian apa lagi? Tawaf ifadah, kemudian sa'i. Setelah jamaah selesai melaksanakan ritual tersebut, maka sebelum jamaah meninggalkan kota Makkah, jamaah diwajibkan melaksanakan tawaf apa tadi? Tawaf wada, tawaf perpisahan.
tawaf tersebut cukup tawaf saja tanpa sa'i lagi. Bisa dipahami jamaah? Dan tidak perlu sebagaimana masyarakat awam kalau sudah melaksanakan tawaf wada tidak boleh membelakangi apa? Membelakangi Ka'bah. Jadi jalannya harus mundur sampai keluar Masjidil Haram. Ini satu hal yang repot jamaah. Jalan mundur. Satu hal yang sudah tidak memungkinkan dilakukan zaman sekarang. Bayangkan antum turun tangga mundur begini. Nah eskalatornya mundur. Ya mungkin. Aneh jamaah. Oleh karena itu tidak perlu. Setelah kita selesai melaksanakan tawaf wada, maka sudah berakhirlah seluruh rangkaian ibadah haji kita. Dan demikian jamankan Allah Subhanahu wa taala, manasik haji kita berarti sudah selesai sampai di sini. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.